Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 dari kelas B akan memaparkan hasil diskusi berdasarkan dari tugas besar yang kami pilih, yaitu penggunaan aplikasi Rapid Miner dan implementasi artificial intelligence yang ada kaitannya yaitu clustering. Eh, Kelompok kami berjumlah 4 orang. Terdapat Isa Maulana Maliki, kemudian saya Aceh Poja Aparisi, kemudian Muhammad Ari Saifuddin dan Jihan Gusdiandi. Ada 4 bahasan utama yang akan disampaikan oleh kelompok kami pada kesempatan ini. Yang pertama, cara download dan instalasi Rapid Miner. Yang kedua, fitur pada Rapid Miner. Yang ketiga, deskripsi studi kasus. Dan yang keempat, demo aplikasi berdasarkan studi kasus. Pertama, cara download dan instalasi Rapid Miner akan disampaikan oleh Saudara Ardi, kepadanya dipersilakan. Untuk langkah pertama dalam mendownload dan instalasi Rapid Miner-nya yaitu kunjungi situs resmi pada token tersebut. Lalu klik tombol download. Setelah itu Anda akan diarahkan ke situs untuk mendownload tools Rapid Miner-nya. Pilih sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Di sini kami menggunakan Windows 64-bit. Buka atau jalankan file Rapid Miner yang telah di-download sebelumnya. Lalu di sini next saja. Terus pada license agreement, klik I agree. Lalu atur lokasi tempat instalasi Rapid Miner Studio. Jika sudah, klik install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Lalu instalasi Rapid Miner selesai. Centang launch Rapid Miner Studio dan klik finish untuk menjalankan software. Nah, di sini tampilan awal atau tampilan pertama kali menjalankan Rapid Miner. Kita akan diminta untuk membuat sebuah akun agar dapat menggunakannya, atau jika sudah mempunyai akun bisa langsung login dan install. Di halaman Create My Account, pilih saja di bagian educational, lalu isi data diri selengkap-lengkapnya, kemudian klik tombol Create My Account. Setelah melakukan registrasi, lakukan verifikasi email yang akan dikirim oleh pihak Rapid Miner-nya. Jika sudah diverifikasi, kita bisa login kembali ke Rapid Miner-nya. Lalu berikut tampilan interface Rapid Miner jika sudah login. Cukup dari saya kembalikan pada Aceh. Terima kasih kepada Ardi. Untuk fitur pada Rapid Miner akan saya jelaskan. Rapid Miner ini memiliki beberapa fitur atau keunggulan di dalamnya. Di antaranya yang pertama, banyaknya algoritma data mining seperti decision tree dan cell organization map. Kemudian yang kedua, ada bentuk grafis yang canggih seperti tumpang tindih diagram histogram, tree chart, dan 3D scatter plots. Kemudian yang ketiga, banyaknya variasi plugin seperti text plugin untuk melakukan analisis teks. Keempat, menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL atau extraction, transformation, and loading. Kemudian data preprocessing, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Yang kelima, proses data mining tersusun atas operator-operator yang stable, dideskripsikan dengan XML, dan dibuat dengan GUI. Dan yang keenam, mengintegrasikan proyek data mining, WK, dan statistika R atau program R. Tampilan awal ketika kita sudah menginstal atau membuka Rapid Miner, itu seperti ini. Ada 3 menu utama. Yang pertama Start, kedua Recent, dan yang ketiga Learn. Start ini merupakan menu yang dimana di dalamnya itu menunjukkan bagian-bagian aksi. Juga pilihan-pilihan user ingin menggunakan proses seperti apa atau menggunakan template seperti apa. Kemudian ada tampilan recent. Tampilan recent ini merupakan tampilan yang berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang sudah dikerjakan sebelumnya.
Kemudian ada yang ketiga itu learn, itu menampilkan pembelajaran-pembelajaran atau tutorial yang sudah disediakan oleh RapidMiner guna memudahkan pengguna bagaimana caranya menggunakan RapidMiner. Kemudian setelah kita masuk, ada di sini kita akan menjelaskan 3 view utama dari RapidMiner. Yang pertama ada repository, di mana repository ini merupakan view untuk penyimpanan data. Itu terdapat training resource, sampel, di mana sampel yang sudah di RapidMiner kita bisa import. Kemudian ada community sample, ada local repository, dan DB. Kemudian yang kedua ada operator. Operator ini merupakan penghubung atau metode-metode yang digunakan dalam analisa data pada aplikasi RapidMiner ini. Operator ini memiliki 7 folder utama, yaitu data access, blending, cleansing, modeling, scoring, validation, and utility. Di mana dari setiap folder tersebut memiliki operator-operator yang berbeda yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis data. Kemudian yang ketiga ada view menu, view play button, di mana di sana itu terdapat save data, buka folder, juga yang biru itu untuk merun proses. Kemudian di atasnya juga ada file, edit, proses, view, connection, setting, extension, di mana itu memiliki kegunaan masing-masing. Dan salah satu yang menarik di sini adalah extension, di mana kita bisa mendownload extension langsung dari aplikasi RapidMiner-nya. Selanjutnya ini adalah tampilan proses, view prosesnya, di mana operator atau dari view lainnya itu bisa di-drag dan dimasukkan ke view proses. Dan di proses ini dikumpulkan sebuah desain dan rangkaian-rangkaian fungsi operator yang disusun secara visual programming. Kemudian ada parameter. Parameter ini merupakan sebuah view khusus, di mana digunakan untuk menentukan parameter dari operator yang kita gunakan, dan setiap operator ini memiliki parameter yang berbeda-beda dengan format parameter yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu mungkin beberapa fitur tentang fitur RapidMiner yang secara umum saya sampaikan. Selanjutnya kita deskripsi studi kasus yang akan dijelaskan oleh Saudara Jehan menggunakan RapidMiner. Baik, terima kasih. Untuk studi kasus yang kelompok kami ambil adalah daerah yang terjangkit demam berdarah dengue atau DBD berdasarkan provinsi. Penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arthropod-borne virus, genus Papyrus, dan famili Flaviviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Penelitian ini membahas tentang pengelompokan jumlah daerah yang terjangkit demam berdarah dengue berdasarkan provinsi. Metode yang digunakan adalah data mining K-means, clustering. Dengan menggunakan metode ini, data-data yang telah diperoleh dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klaster, di mana penerapan proses K-means clustering menggunakan tools RapidMiner. Penelitian ini menggunakan sumber data yang terekam di situs Departemen Kesehatan dengan alamat CL sebagai berikut. Kemudian, data yang digunakan adalah data dari tahun 2014 sampai 2016 yang terdiri dari 34 provinsi. Kriteria yang digunakan yakni yang pertama
jumlah kabupaten atau kota, dan yang kedua kabupaten atau kota yang terjangkit. Data diolah dengan menggunakan KAMIS yang dibagi dalam 3 klaster, yaitu tingkat klaster tinggi, tingkat klaster sedang, dan tingkat klaster rendah. Proses iterasi berlangsung 6 kali sehingga diperoleh penilaian dalam pengelompokan daerah yang terjangkit demam berdarah dengue berdasarkan provinsi. Hasil yang diperoleh bahwa terdapat 4 provinsi dengan klaster tingkat tinggi, 17 provinsi dengan klaster tingkatan sedang, dan 13 provinsi dengan klaster tingkatan rendah. Dalam melakukan clustering, data yang diperoleh akan dihitung terlebih dahulu berdasarkan jumlah kasus penyakit DBD berdasarkan provinsi. Hasil rata-rata berdasarkan 2 kriteria penilaian, yakni yang pertama ada rata-rata jumlah kabupaten atau kota, kemudian yang kedua setelah diakumulasikan dan dicari nilai rata-rata maka akan didapatkan nilai dan setiap variabel. Data tersebut masuk ke tahapan clustering dan diolah dengan KAMIS berdasarkan cluster yang sudah ditentukan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Azka. Terima kasih kepada Jihan untuk memaparkan studi kasus yang kelompok kami ambil. Untuk demo dari studi kasus menggunakan aplikasi RapidMiner akan dijelaskan dan disampaikan oleh Saudara Isam. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Ajika. Jadi berikut ini data yang kita ambil terdiri dari provinsi yang berjumlah 34, lalu jumlah kota atau kabupatennya dari tiap provinsi, lalu kota atau kabupaten yang terjangkit demam berdarah. Untuk selanjutnya kita buka RapidMiner-nya. Nah, setelah terbuka kita pilih blank proses, lalu kita cari operator untuk membaca datanya. Karena di sini datasetnya menggunakan format Excel, jadi kita mencari dan memilih read Excel, drag lalu drop di sini. Selanjutnya kita import configuration wizard untuk memilih datanya. Nah, berikut datanya. Kita next dulu saja. Nah, di sini tuh untuk provinsi kita ubah role-nya menjadi ID. Lalu untuk kota atau kabupaten yang terjangkit demam, kita pilih tipenya menjadi integer. Setelah itu kita finish. Lalu jika sudah, kita gunakan operator KAMIS. Kita cari. Lalu drop. Nah, di sini untuk parameternya sendiri, jadi untuk nilai clusteringnya itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Jihan, yaitu pada deskripsi studi kasus kita isi 3 dan max range-nya yaitu 6. Selanjutnya kita hubungkan. Setelah itu kita run. Nah, berikut ini data yang muncul, yaitu bisa disebut data view. Data view itu sheet di result perspektif untuk menampilkan data yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya dari example set. Bisa dilihat datanya yang sudah diklusterkan dan totalnya itu ada 34. Lalu pada klaster model ini bisa disebut text view, yang dimana text view itu untuk menampilkan database yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya. Berikut ini tampilan dari cluster model atau clustering. Lalu di sini ada folder view yang berupa tadi ini untuk cluster 0 ini tingkat rendah,
berupa 13 provinsi, lalu untuk tingkat sedangnya ada 17 provinsi, lalu untuk tingkat tingginya ada 4 provinsi. Lalu kita masuk ke visualisasi. Nah, di sini berikut ini ada tampilan visualisasinya. Biasa disebut plot view atau jadi bisa disebut di sini plot tipenya, kita bisa memilih apa saja. Jadi di sini itu untuk menampilkan data yang telah diolah secara keseluruhan lengkap dengan klasternya dari example set yaitu dari JSP tadi dalam bentuk diagram scatter maupun line atau scatter bubble. Jadi di sini kita memilih dulu scatter 3D, bisa dilihat ini data-datanya. Yang biru itu ada keterangannya di sini jumlah kota atau kabupatennya, lalu kota atau kabupaten yang terjangkit. Selain scatter 3D, kita bisa melihat line seperti berikut. Lalu ada scatter atau bubble. Nah, bisa dilihat seperti berikut. Mungkin penemuan tentang aplikasi menggunakan RapidMiner tentang kasus demam berdarah cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator Ajka. Baik, terima kasih kepada Isam yang telah mendemokan studi kasus dari kelompok kami yang sudah dibahas, dan juga terima kasih kepada Ardi dan Jihan. Kesimpulan dari studi kasus yang kami ambil itu data tersebut diolah menggunakan RapidMiner untuk ditentukan nilai sentroid dalam 3 klaster, yaitu klaster tingkat tinggi C2, klaster tingkat sedang C1, dan klaster tingkat rendah C0. Dari 34 data, jumlah kasus yang terjangkit demam berdarah berdasarkan provinsi dapat diketahui 4 provinsi klaster tinggi untuk berita kasus TPD, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian 17 provinsi dengan tingkat klaster sedang dan 13 provinsi dengan tingkat klaster rendah. Ya. Itu demikian implementasi RapidMiner, juga implementasi kasus clustering menggunakan RapidMiner dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.